Kejaksaan Agung resmi memecat Pinangki Sirna Malasari sebagai jaksa dan pegawai negeri sipil. Pemecatan Pinangki dilakukan karena telah berkekuatan hukum tetap. Keputusan pemecatan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap. Pinangki telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan telah dikeluarkannya keputusan ini, maka Pinangki telah resmi diberhentikan tidak hormat sebagai PNS. Sebelumnya isu terkait Pinangki yang belum juga dipecat dan masih digaji menuai polemik. Pemberhentian sementara dari jabatan pegawai negeri sipil atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari SH.MH. Kemudian keputusan Jaksa Agung tersebut menetapkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia terkait dengan pemecatan Pinangki. Selamat sore, Bang Boy. Sore. Bang Boy, kita tahu Pinangki baru diberhentikan secara tidak hormat baru kemarin, padahal sudah inkrah sejak bulan Juni lalu. Ada jeda 1 bulan lebih. Menurut Anda terlambat atau seperti apa, Bang Boy? Kalau bicara pemberhentian dengan tidak hormat sebenarnya malah terlambat jauh. Harusnya malah ini kan bisa dimulai sejak Agustus 2020. Di mana yang bersangkutan itu bisa dikenakan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Di mana di situ mengatur disiplin pegawai negeri sipil termasuk jaksa. Kan ada pelanggaran ringan, sedang, berat kan itu. Nah kemarin itu kan sebenarnya ada konten Pinangki ke luar negeri menemui Joko Chandra yang seorang buron dan berusaha membantu Joko Chandra untuk terbebas dari kasusnya dengan proyek mengajukan fatwa. Nah, karena kemarin itu ternyata hanya diberikan konten hukuman disiplin ke luar negeri tanpa izin atasan. Cuman itu sehingga kemudian dicopot dari jabatannya dianggap pelanggaran sedang. Padahal kalau menemui buron dan berusaha membantu buron itu kan pelanggaran berat bagi penegak hukum. Mestinya sejak saat itu aja bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Jadi sehingga kemudian tidak perlu harus menunggu proses hukumnya. Proses hukum kan berbeda. Proses hukum kan berkaitan dengan menerima suap, pencucian uang, dan persekongkolan jahat. Jadi ini hal yang berbeda. Menemui buron dan berusaha membantu buron itu aja udah pelanggaran berat dan sanksinya pasti pemberhentian dengan tidak hormat. Gitu. Jadi kalau toh kemarin ya sudahlah daripada tidak sama sekali kan terlambat juga enggak. Ya tapi kan jangan begitu, ini penegak hukum untuk memberikan contoh yang baik sehingga kemudian orang lain atau penegak hukum yang lain juga akan lebih hati-hati. Karena catatan saya masih banyak sebenarnya ternyata setelah saya mengurusi Pinangki ini beberapa catatan masih ada oknum jaksa yang melanggar disiplin bahkan sampai melanggar hukum itu masih juga ada yang tidak diberhentikan gitu. Inisialnya ada AH. Pernah di Tangerang, saya ini sedang di Tangerang juga begitu, jaksa yang diduga menerima duit dari terdakwa untuk meringankan tuntutan dari kasus narkoba. Inisialnya TM begitu. Dan sampai sekarang belum jelas apakah dia dicopot atau dibawa ke proses hukum, sampai sekarang belum, kejadian 2019. Terus kemarin juga di Langkat itu ternyata ada yang terkait dengan proses-proses kasus narkoba juga diduga juga menerima uang. Dan itu bahkan ada oknum jaksa yang bertugas di BNN yang juga diduga terkait. Jadi ini harus pada proses lebih lanjut, lebih tegas lagi. Kalau pelanggaran berat diberhentikan dengan tidak hormat langsung, proses hukumnya adalah biar proses hukum itu berkaitan dengan pemidanaan atau hukuman penjaranya kalau dia melanggar hukum. Gitu. Jadi ini yang ternyata gunung es ini. Makanya saya betul-betul momentum Pinangki ini saya pakai untuk betul-betul menjadikan Kejaksaan Agung itu berbenah demi kehormatan Kejaksaan Agung itu sendiri gitu. Baik. Bang Boy, kemarin juga Anda sempat menyampaikan bahwa Pinangki juga faktanya masih digaji begitu ya, padahal status hukumnya sudah jelas. Nah, kemudian kemarin juga Kapus Penkum dari Kejaksaan Agung sempat membantah informasi Anda ini. Sebenarnya perbedaan datanya ini di mana ini, Bang Boy? Bantahan itu juga sudah diralat di hari kemarin, hari Jumat, bahwa itu kemudian diakui memang ada hak tunjangan selama nonaktif maksimal 50%. Jadi kan hanya perbedaan kata-kata aja, Davi. Jadi kalau gaji ya diberhentikan, tapi kemudian berdasarkan peraturan pemerintah juga, berdasarkan peraturan Kepala BKN itu diberi hak tunjangan keuangan selama nonaktif gitu. Jadi ini
ini hanya soal kata. Tapi kan apapun yang diterima oleh PNS atau pejabat negara, dari negara apapun ya dianggap oleh masyarakat ya gaji. Kan yang menjadikan masyarakat marah itu, loh sudah di proses korupsi kok masih terima gaji, rasanya tidak terimanya masyarakat kan di situ. Sehingga menjadi viral kemarin itu gara-gara yang marah aja di saat sulit, pandemi corona nyari duit sulit, ternyata ada orang yang penegak hukum, melanggar hukum, di proses hukum sudah dinyatakan bersalah, ternyata diberhentikan pun setelah ada yang teriak-teriak kan itu. Ya, baik. Yang mungkin yang menjadi protes masyarakat juga hukuman ya bagi Pinangki yang mungkin didiskon beberapa kali. Dari kacamata Anda gimana Bang Boy? Ya, proses-proses ini kan sebenarnya diskon itu juga lah yang jadi pemicu kan itu. Jadi pemicu bahwa masyarakat rasanya tidak terima. Kalau dulu Urip Trigunawan aja kena 20 tahun, jaksa yang lain juga lebih tinggi yang kena kasus, sementara Pinangki ini kan kasusnya 3 perkara. Ya itu tadi, menerima suap, pencucian uang, terus kemudian persekongkolan, itu kan hanya dikenakan dituntut ringan 4 tahun, terus kemudian hakim yang sudah baik dikasih 10, tiba-tiba didiskon lagi. Jadi ini rasanya juga bahwa kemudian alasannya diringankan itu kan katanya Pinangki mengakui semua perbuatan. Padahal tidak ada mengakui itu. Jadi kan jadi tolak belakang. Masa seorang 3 hakim, majelis hakim yang menyidangkan Pinangki kemudian mengambil fakta hukum yang sebenarnya tidak ada bertentangan. Jadi masyarakat semakin jengkel. Jadi kalau pemahaman ini penegakan hukum yang lebih baik, mudah-mudahan kasus Pinangki ini menjadi titik balik penegakan hukum ke depan lebih berkeadilan dan berprospektif pada korban. Dalam korupsi ya korbannya masyarakat kan. Kalau kita bicara lebih jauh lagi, lebih idealis, korupsi itu kan bisa korbannya seluruh rakyat Indonesia dan bisa aja negara ini bubar karena korupsi semakin merajalela dan rakyat tidak dapat bagian apa-apa. Lah apa gunanya ikut negara Indonesia kalau kemudian tidak dapat keadilan? Kan sampai sejauh itu, Dapi. Iya, jadi menurut Anda Pinangki sebenarnya tidak mengakui perbuatannya seperti apa yang dikatakan oleh majelis hakim, Bang Boy? Sama sekali tidak. Saya tahu persis kok sidangnya, saya mengikuti dan juga itu tertulis di memori bandingnya Pinangki melalui kuasa hukumnya itu tidak mengakui semua. Mengakui itu hanya ketemu Joko Chandra aja dan itu karena memang ada fotonya, ada tiketnya, jadi tidak bisa mengelak lagi gitu. Tapi bahwa menerima duit dia tidak ngakui, mencuci uang dibelikan mobil ngakunya dia bukan dari Joko Chandra gitu. Jadi dan tidak mengakui bersekongkol dengan Andi Irfan Jaya, dengan Anita gitu, udah ada, dia tidak mengakui sama sekali. Bagaimana ini seorang penegak hukum yang sudah harusnya dikenakan pemberatan sepertiga, apalagi tidak mengakui, harusnya kan maksimal 20 tahun paling tidak itu. Baik. Kemudian keputusan majelis hakim ternyata berbeda dengan fakta yang Anda dapatkan ya Bang Boy. Kemudian dengan hukuman yang didiskon sampai 4 tahun, mungkinkah ini akan menimbulkan efek jera? Apalagi tadi Anda mengatakan masih banyak jaksa-jaksa yang lain yang harusnya diproses. Ya, rasanya kurang, tapi kan dengan agak keras langsung dieksekusi dan diberhentikan dengan tidak hormat ini sudah lebih baik lah daripada ada jaksa yang pernah diproses hukum sampai sekarang belum diberhentikan misalnya. Itu kan mudah-mudahan nanti ini ada perbaikan-perbaikan. Makanya sampai saya keras kan gitu. Kalau perlu ya jaksa agungnya dalam posisi sekarang ini kelihatan tidak mampu membenahi dan memperbaiki kejaksaan ya diganti aja kalau saya kan gitu. Bang Boy, Anda melihat ketika misalnya Pinangki diberhentikan secara tidak hormat setelah mungkin ramai diperbincangkan, apakah memang kasus-kasus ini juga menjadi modus para penegak hukum untuk mencoba mengulur waktu bagi para penegak hukum yang melanggar aturan untuk kemudian nantinya dieksekusi? Ya paling tidak kan justru harapannya minimal masih dapat gaji separuh itu tadi kan, dengan mengulur, dengan banding, dengan kasasi atau prosesnya jadi lama begitu. Dan itu juga tidak hanya di oknum jaksa saja, di penegak hukum yang lain. Saya juga punya catatan-catatan bagaimana ada penegak hukum di kepolisian itu oknumnya loh ya, itu memeras produsen jamu di Cilacap gitu dengan seakan-akan lewat lawyer gitu. Dan sudah saya laporkan waktu itu dan sudah diberi sanksi, dimutasikan. Tapi sebenarnya saya kurang puas karena apapun itu lebih pada posisi sampai diduga pemerasan atau bahkan menerima suap bisa jadi. Tapi ya itu justru inilah momentum. Jadi bukan hanya saya mengkoreksi kejaksaan, di kepolisian juga harus berbenah sebenarnya begitu. Baik, Bang Boy, sekali lagi saya ingin konfirmasi kepada Anda. Dari catatan Anda masih banyak ya, ternyata mungkin jaksa-jaksa yang lain yang seperti Pinangki yang mungkin saat ini belum diberikan sanksi dan belum diproses, Bang Boy. Iya, dan ada yang menurut saya pernah saya laporan ke Satgas 53 itu ada seorang jaksa yang diduga
memasukkan bukan anaknya menjadi anak kandung, sehingga nanti dia bisa aja berhak atas tunjangan anak misalnya. Sudah saya laporkan juga tidak ada tindak lanjutnya sekarang, malah yang bersangkutan masih mempunyai jabatan yang cukup lumayan gitu. Jadi ini memang banyak, kalau kadang-kadang saya sebenarnya mencintai kejaksaan dengan cara supaya hal-hal yang buruk ini hilang, dan kemudian sehingga insan-insan kejaksaan itu tinggal masih banyak yang bagus-bagus, dan kemudian bisa promosi, bisa punya kewenangan untuk memberantas korupsi kan itu. Dan inilah harapan saya, kejaksaan akan lebih baik. Gitu. Tapi ya memang cara saya agak nggak enak ini kan, agak sakit misalnya gitu. Tapi ya apa boleh buat, saya terpaksa untuk melakukan ini semua demi kebaikan. Baik, terima kasih Bang Boyamin Saiman. Mudah-mudahan pesannya ini didengar ya, khususnya bagi para penegak hukum. Terima kasih sekali lagi Bang Boy, selamat sore.